Santo Fransiskus dari Sales. Ia hidup pada abad 16 dan menjadi imam serta uskup di Swiss. Pada waktu muncul gereja Protestan yang dipimpin oleh Calvin. Ia berusaha mempertahankan iman Katolik dengan buku-buku dan tulisan-tulisannya. Karena itu ia diakui oleh gereja sebagai pujangga gereja, orang yang menulis banyak buku untuk membela kebenaran iman Katolik. Mengenai Ekaristi, umat Protestan tidak pernah bicara mengenai korban misa. Sedangkan orang Katolik selalu melihat Ekaristi sebagai korban misa. Karena Ekaristi menurut gereja Katolik memuat unsur korban. Dalam arti Tuhan Yesus sudah berkorban di salib dan hasilnya kita nikmati setiap kali kita mengikuti Ekaristi. Tapi umat Protestan mengatakan korban misa berarti Tuhan Yesus disalibkan lagi setiap misa. Ya, jadi soal pemahaman istilah korban, kita percaya Ekaristi boleh disebut korban misa. Bujono Ekaristi yang bersifat korban. Karena di dalam Ekaristi kita mengambil buah hasil korban Yesus disalib. Hasilnya yang kita nikmati. Bukan Yesus disalibkan lagi. Tapi dalam pandangan Protestan, istilah itu tidak tepat. Menurut mereka Ekaristi adalah perjamuan, bukan korban. Tidak ada unsur korban dalam pandangan mereka. Mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Hari ini gereja mengingat Santo Fransiskus dari Sales. Ia hidup pada abad 16 dan menjadi imam serta uskup di Swiss. Pada waktu di sana muncul gereja Protestan yang dipimpin oleh Calvin. Ia berusaha mempertahankan iman Katolik juga dengan buku-buku dan tulisan-tulisannya. Karena itu ia diakui oleh gereja sebagai pujangga gereja. Artinya orang yang menulis banyak buku untuk membela kebenaran iman Katolik. Marilah kita hening sejenak untuk memohon ampun atas segala kelemahan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mengenang Santo Fransiskus dari Sales. Kami bersyukur atas jasa-jasanya membela kebenaran iman Katolik dengan segala upayanya, sehingga banyak orang di keuskupannya tetap beriman Katolik. Semoga apa yang telah dilakukannya dapat kami teladan untuk membela kebenaran iman kami di hadapan sesama. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allah. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak lagi mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka. Sebab tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku.
sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi mula-mula ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian ia berkata, Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu ia berkata, Lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar. Mereka lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin menemui Engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Lalu Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, bacaan pertama dari surat Ibrani masih membandingkan Tuhan Yesus sebagai imam agung di surga dengan imam agung di Yerusalem. Yang dibandingkan adalah kurban yang dipersembahkan dan hasilnya. Imam-imam agung di Yerusalem setiap kali harus memimpin ibadat supaya umat Yahudi diampuni dosa-dosanya. Imam agung tadi harus mempersembahkan kurban. Sekurang-kurangnya ada 3 macam kurban di bait Allah Yerusalem. Yang pertama kurban binatang, entah sapi, entah kambing. Yang kedua kurban buah-buahan, terutama panen pertama, buah bungaran istilahnya. Yang ketiga asap-asap yang wangi. Jadi kadang-kadang kurbannya berupa asap dari kayu-kayu atau bahan tertentu yang harum. Seperti dupa misalnya. Dupa juga merupakan kurban. Kurban wangi-wangian istilahnya. Dan setiap kali imam agung di Yerusalem harus mengulangi lagi supaya dosa umat Israel diampuni lagi.
Mereka berdosa lagi, lalu harus ada ibadat lagi, berkali-kali harus dilakukan korban persembahan. Dan satu kali ibadat, ya satu kali pengampunan. Nanti kalau berdosa lagi harus ada ibadat lagi. Korban Tuhan Yesus sebagai imam agung di surga itu hanya satu kali, yaitu ketika beliau disalib. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Hasilnya untuk selamanya. Jadi meskipun korbannya hanya satu kali, hasilnya bisa kita nikmati selama-lamanya. Jadi korban Tuhan Yesus sebagai imam agung itu sangat-sangat efektif. Satu kali korban, hasilnya untuk selama-lamanya. Sedangkan korban persembahan imam agung di Yerusalem setiap kali harus dilakukan dan efektif hanya satu kali pula. Sedangkan di dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus sedang mengajar ibu dan saudara-saudaranya datang mencari Dia. Tetapi Tuhan Yesus tampaknya tidak peduli. Tuhan Yesus malah mengatakan, ibuku siapa? Saudara-saudaraku itu siapa? Ya kalian yang sedang mendengarkan ajaranku ini, ibu dan saudara-saudaraku. Kalau kita orang timur merasa kok kasar sekali Tuhan Yesus. Kita jangan lupa orang Israel itu keras sekali, bahasanya juga sangat keras. Jadi ucapan Yesus tidak berarti bahwa beliau kurang menghormati ibu dan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa ikatan dengan Tuhan Yesus tidak hanya didasarkan pada ikatan darah dan daging, melainkan terutama iman kepada Tuhan Yesus. Siapapun yang beriman pada Tuhan Yesus dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai saudaranya, sebagai ibunya, sebagai saudaranya, sebagai saudarinya. Kita semua yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, di pandangan Tuhan Yesus kita adalah ibunya, saudara-saudarinya. Karena iman kita itu jauh lebih penting daripada ikatan darah daging dalam pandangan Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca Injil dengan cermat, tidak banyak saudara-saudara Yesus yang menjadi pengikut Kristus. Tidak banyak. Mungkin hanya Bunda Maria dan dua saudara, Yudas dan Yakobus, yang menulis surat. Surat Yudas dan surat Yakobus ditulis oleh saudara-saudara Yesus. Padahal saudara Yesus ada 6. Tapi yang jelas beriman hanya 2. Yang 4 kemana? Rupanya tidak menjadi pengikut Kristus. Orang-orang Nazaret, tetangga-tetangga dan saudara-saudara sepupu tidak menjadi pengikut Kristus. Orang-orang Nazaret menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Beberapa hari yang lalu kita baca bahwa orang-orang Nazaret dan saudara-saudari Yesus menganggap Yesus itu orang senteng. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Bacaan beberapa hari yang lalu. Mereka mengatakan, saudara kami Yesus itu sudah tidak waras lagi. Jadi banyak saudara-saudara Yesus tampaknya tidak menjadi pengikut Kristus. Apalagi tetangga-tetangganya, orang Nazaret tidak beriman pada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus memandang kita yang menjadi pengikutnya, itulah ibunya, itulah saudara-saudarinya. Jadi bukan bahwa Tuhan Yesus itu kurang menghormati ibu dan saudara-saudaranya. Beliau sangat menghormati ibunya dan saudara-saudaranya. Tapi menurut Tuhan Yesus, iman kepadanya itu jauh lebih mengikat dengannya daripada ikatan darah dan daging. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Inilah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sejak dulu sampai sekarang tetap ada perbedaan pendapat antara gereja Protestan dan gereja Katolik mengenai Ekaristi. Umat Protestan tidak pernah bicara mengenai korban misa.
Sedangkan orang Katolik selalu melihat Ekaristi sebagai kurban misa. Karena Ekaristi menurut Gereja Katolik memuat unsur kurban, dalam arti Tuhan Yesus sudah berkurban di salib dan hasilnya kita nikmati setiap kali kita mengikuti Ekaristi. Tapi umat Protestan mengatakan kurban misa berarti Tuhan Yesus disalibkan lagi setiap misa. Ya, jadi soal pemahaman istilah kurban, ya, kita percaya Ekaristi boleh disebut kurban misa. Bujono Ekaristi yang bersifat kurban, karena di dalam Ekaristi kita mengambil buah hasil kurban Yesus disalib. Hasilnya yang kita nikmati, bukan Yesus disalibkan lagi. Tapi dalam pandangan Protestan, istilah itu tidak tepat. Ya, menurut mereka Ekaristi adalah perjamuan, bukan kurban. Tidak ada unsur kurban dalam pandangan mereka. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami mempunyai Imam Agung abadi di surga yang telah mengorbankan diri di salib, dan kami boleh menerima hasil buahnya setiap kali kami mengikuti perjamuan Ekaristi. Semoga kami semakin tekun dalam mengikuti perayaan Ekaristi, agar kami selalu mampu menikmati hasil pengorbanan putra-Mu. Ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, keluarga dan paroki kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi dalam damai Tuhan.